keimanan kita terhadap takdir. Kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan judul bab wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah lewat ketentuan kami bahwasanya mereka akan mendapatkan al-husna, surga, maka mereka itulah yang akan dijauhkan dari neraka. Ini menunjukkan bahwa ketentuan itu telah lewat. Iya. Telah ditentukan. Juga firman Allah, wa kana amrullahi qadaron maqdura. Dan adalah perkara Allah itu adalah sesuatu takdir yang telah ditakdirkan. Juga Allah berfirman, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian apapun yang kalian lakukan. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu kami telah tentukan takdirnya. Kami ciptakan dia dan kami tentukan takdirnya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim rahimahullah, an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa 'arshuhu 'alal ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir kita semua sudah ditentukan. Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Sebelum itu, ya, ciptaan langit dan bumi mulai dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat. Ciptaan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi itu, ada waktu 50.000 tahun telah ditentukan takdir kita semuanya. Iya, apapun yang terjadi di alam ini sudah ditetapkan. Wa arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan dunia ini adalah yang terpenting, setelah kita percaya terhadap takdir, maka kita hanya bersemangat melakukan sebab. Siapa tahu itu takdir tak. Kita kan nggak tahu apa takdir kita besok, apa takdir kita lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Yang penting kita percaya semua Allah telah tentukan. Kapan itu terjadi? Lakukan saja dulu sekarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, lakukan sebab, semuanya akan dimudahkan terhadap apa dia dicipta. Amma man kana min ahli sa'adah
fayassaru li amali ahli sa'adah. Adapun jika kita termasuk orang yang akan hidup bahagia, maka kita akan dimudahkan untuk beramal, untuk bekerja yang membuat kita bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa. Adapun kalau kita naudzubillah termasuk orang yang akan sengsara dalam kehidupan dunia ini, fayuwassaru li amali ahli syaqa, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan yang membuat kita sengsara. Kemudian Nabi membaca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta, suka memberi dan bertakwa dan membenarkan akan adanya surga, maka sungguh kami akan memudahkan dia untuk melakukan amalan penduduk surga. Tapi wa amma man bakila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang kikir, merasa tidak butuh, mendustakan yang namanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia terhadap kesusahan. Dimudahkan terhadap kesusahan, itu akan dipersulit untuk mendapatkan dan mengamalkan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga. Dan juga Nabi SAW katakan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law tabtahu amal syaitan. Kamu setelah tahu bahwa semuanya telah ditentukan, semua telah ditakdirkan, bersemangat saja di atas apa yang bermanfaat untuk. Bersemangat saja. Jangan sampai gara-gara kan semua telah ditentukan, akhirnya kita bermalas-malas. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Jangan lupa, sesemangat apapun kita, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan kamu pernah melemah. Terus jika dalam perjalanan semangat ini ada sesuatu yang menimpa kita, fala taqul, jangan pernah bilang lau anni fa'altu, seandainya saya melakukan karena kada wa kada, maka akan demikian dan demikian yang terjadi. Atau seandainya saya tidak lakukan. Enggak usah kita sesali. Apa yang telah kita perbuat, takdir. Apa yang ternyata kita nggak bisa lakukan, jangan pernah seandainya. Akan tetapi kalau memang kita nggak bisa lakukan, katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Apa yang dia kehendaki, dia akan lakukan. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kalau kita memelihara ucapan seandainya, itu membuka pintunya syaitan. Akhirnya syaitan masukkan kepada kita angan-angannya yang tinggi. Seandainya begini dulu, seandainya saya lakukan, seandainya tidak lakukan, akhirnya setan akan menggiring kita kepada hal-hal yang tidak terpuji. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, ya, untuk kita pahami, ya, untuk kita yakini, kemudian kita beramal di atas apa yang kita yakini ini terkait dengan takdir. Setelah itu beliau sebutkan hadis Ali bin Abi Thalib
hadits ke-40, berarti dalam pembahasan kumpulan hadits seputar keimanan ini. Tapi hadits kedua dalam pembahasan takdir. Mirip dengan apa yang kita telah baca tadi, kita baca dulu. Kata beliau, wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya dari neraka atau tempat duduknya dari surga. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal. Tidakkah kita bersandar saja kepada ketentuan kita? Kita tinggalkan amal. Kalau begitu nggak usah beramal, kita tunggu saja. Kalau kita ditentukan kaya, maka pasti kita kaya tanpa kita bekerja. Kalau kita ditentukan punya istri, punya anak, maka akan datang sendiri tanpa kita cari. Kita tinggalkan saja beramal, bekerja. Apa kata Nabi? Qala, kata Nabi, i'malu, tadi hadis yang saya baca sebelum. Bekerja, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa. Semuanya akan dimudahkan terhadap takdirnya. Jadi kalau kita sudah tempuh sebab, terus ternyata yang kita lakukan itu kita dimudahkan. Ketahuilah itu takdir kita. Serius saja di situ. Jangan berhayal melakukan yang lain yang sulit. Jadi apa yang mudah, lakukan. Yakinlah itu takdir. Iya. Terkadang kan kita sebagai manusia terlalu rakus. Sudah dimudahkan yang satu, sebuah amalan, kita kadang mau berpindah. Terlalu rakus. Ada satu bisnis kita jalankan. Kemudian kita dapat godaan. Kalau lakukan yang itu, kita akan dapat lebih banyak. Hanya kita tinggalkan yang tadi yang sudah dimudahkan, ternyata di sana kita dipersulit. Karena bukan takdir. Bukan takdir. Ini masalah dunia. Masalah dunia. Masalah akhirat juga seperti itu. Apa yang dimudahkan untuk kita lakukan, lakukan saja. Jangan berhayal yang tinggi. Ketika para sahabat yang tidak memiliki kecukupan harta, mereka datang kepada Rasulullah mengeluhkan bahwa orang-orang kaya telah mendahului kami dengan pahala-pahala besar. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka bersedekah dengan harta mereka. Iya, kata Rasulullah, saya ajarkan kepada kalian apa yang bisa melampaui mereka. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk berzikir, bertasbih setelah sholat 5 waktu, bertahmid, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan la ilaha illallah setelah sholat 5 waktu. Maka mereka, kalian akan melampaui mereka. Tapi ternyata hal itu didengar juga oleh orang kaya. Dan mereka juga melakukan itu. Datang lagi orang miskin tadi. Gimana ini? Mereka juga lakukan apa yang kami lakukan. Maka kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu kan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Takdir tidak bisa ditukar. Kita boleh berusaha sama-sama, tapi masalah rezeki itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Makanya kata Nabi, tidak boleh juga kamu meninggalkan amal. Cari sebab. Semuanya akan dimudahkan. Maka kemudian Nabi contohkan, "Man kana min ahli sa'adah
Adapun siapa yang merupakan orang yang akan ditakdirkan bahagia, hidup senang, fasayuyassar li amal ahli as-sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang akan bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun kalau dia termasuk orang yang akan sengsara, dipersulit dalam kehidupannya, fasayuyassaru li amal ahli syaqawah, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang sengsara. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca, fa amman a'ta wattaqa, adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan surga, fasan yasiruhu lil yusra, kami akan memudahkan dia untuk melakukan hal-hal yang mudah. Ini hadits muttafaqun alaih. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini dua hadits pertama dalam takdir. Kita cukupkan dulu. Iya, karena hadits berikutnya adalah hadits yang panjang. InsyaAllah kita akan baca di pertemuan kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sini ada pertanyaan, apakah puasa Arafah ikut pemerintah atau ikut Saudi? Pertanyaan kedua, apa hukum memotong kuku bagi yang ingin berkurban? Di pertanyaan pertama, apakah puasa Arafah ikut pemerintah atau ikut Saudi? Dalam masalah ini diperselisihkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang ini. Yaitu perselisihan kita ikut negeri kita atau ikut negeri orang dalam berpuasa. Maka ini dibangun di atas perselisihan ulama, apakah matlak itu satu atau beda-beda setiap negeri. Itu terbitnya bulan. Ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Ada yang menyatakan beda, ada yang menyatakan sama. Dari perselisihan itulah muncul perselisihan terkait dengan puasa. Terkait dengan puasa. Bagi yang mengatakan bahwa semua matlak terbitnya bulan itu di satu dunia ini sama, maka mereka akan katakan kalau sebuah negeri melihat bulan, maka seluruh negeri Islam yang ada harus juga ikut itu. Bagi yang mengatakan beda, maka semua negeri mereka berpuasa tergantung penglihatan dari negerinya. Ini diperselisihkan dan dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Dan yang paling bagusnya adalah kita ikut pemerintah kita, karena pemerintah akan mengangkat perselisihan yang ada. Dan walaupun kadang mungkin siapa tahu mereka salah, maka kesalahan tidak ditanggung oleh kita. Dan ini yang sesuai dengan apa yang terjadi di masa sahabat. Diceritakan oleh Quraisy terkait dengan apa yang dilakukan, yang terjadi di masa Ibn Abbas. Jadi Quraisy ini dia diutus ke Syam. Ya waktu itu. Untuk sebuah keperluan saat kepemimpinannya Muawiyah. Jadi waktu dia di Syam, dia puasanya lebih dulu. Karena negeri Syam melihat bulan. Kemudian dia melakukan perjalanan dari Syam ke Madinah.
Ketika sampai ke Madinah, ternyata orang Syam sudah lebaran. Sudah selesai berpuasa. Penduduk Madinah masih puasa. Beda sehari. Ditanya oleh dia bilang, di sana sudah duluan puasa dan sudah lebaran. Iya. Di sini masih puasa. Kata Ibnu Abbas kepadanya, hakadha sunnatun nabiyikum. Demikianlah sunnah Nabi. Di sana puasa berbuka karena lihat bulan. Kami berpuasa dan berbuka juga karena lihat bulan. Itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi berkata, sumu li ru'yati. Wa aftiru li ru'yati. Fa in gumya alaikum faqduru lahu thalasin. Berpuasalah karena melihat bulan. Berbukalah karena melihat bulan. Kalau ditakdirkan mendung tidak dilihat, maka takdirkan bulan 30. Karena Nabi juga berkata, asyharu hakada, wa hakada, wa hakada. Bulan itu segini, belum pakai tangan. Bulan itu segini, 10, kemudian segini, 20, kemudian segini, 29. 29. Karena 10, baru begini satu kali. Kalau ditakdirkan mendung, maka jadikan segini. Jadikan 30. Kalau tidak dilihat. Jadi kalau kita dalam pertanyaan ini, pemerintah kita adalah melihat bulan, ternyata tidak dilihat dan ditetapkan bahwa bulan 30 sehingga menjadikan kita berbeda dengan negeri lain, maka kita ikut negeri. Iya. Karena puasa Arafah itu tidak terkait dengan wukuf di Arafah, tapi terkait dengan bulan. Terkait dengan bulan. Jadi jangan sampai kita salah paham. Ini sebenarnya ini masalah, sekarang ini masalah. Karena kita selalu lain. Selalu tahu bahwa ini lagi wukuf, ini. Dulu-dulu orang tidak ada masalah. Seperti waktu hajinya Pak Haji Idrus, ya, Pak Haji Nasir tentunya, tidak ada yang tahu Bapak lagi wukuf di sana atau tidak. Tidak ada yang tahu, sehingga kita puasa itu berdasarkan bulan. Bukan berdasarkan orang wukuf di Arafah. Dan seharusnya sampai sekarang begitu. Karena kita tidak puasa karena orang wukuf. Kita puasa itu karena 9 Dzulhijjah. Kita puasa itu karena 9 Dzulhijjah. Kalau kita puasa karena wukuf, berarti kalau tidak ada haji, tidak ada puasa. Kan begitu? Tidak. Ada masa pernah berlalu, tidak ada haji. Tapi orang tetap berpuasa di 9 Dzulhijjah. Ini harus kita pahami. Dan juga keputusan pemerintah itu seperti yang saya isyaratkan di awal, itu mengangkat perselisihan, mengangkat kebingungan, dan menyatukan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Apa hukum memotong kuku bagi yang ingin berkurban? Tidak boleh. Diharamkan. Karena Nabi larang. Nabi larang. Kata Nabi SAW, idza dakhalatil asyar wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Apabila masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1, masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan kalian berniat berkurban, sudah jauh hari ditulis namanya di situ, sudah ditabung misalnya Pak Haji Husni, iya, terus masuk 10 tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh dia menyentuh, ya, menyentuh bahkan dikatakan dari kulitnya, masuk memotong kuku. Nah, ya, mencabut kulit, tidak boleh. Bukan hanya kuku, ya, semua. Biar kita cabut sariawanka, tidak boleh. Karena di sini dibilang kulit, kuku termasuk di sini. Wasya'rihi,
dan memotong rambutnya. Rambut di sini bulu, semua bulu. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut. Tidak boleh kita potong rambut. Jadi kalau mau berkurban, terus mau potong rambut untuk lebaran, potong memang sebelum 10. Sebelum 1 Dzulhijjah. Tidak boleh mencabut bulu ketiak. Tidak boleh mencabut kumis, memotong kumis. Tidak boleh. Semua bulu tidak boleh dicabut. Tidak boleh dipotong. Iya, itu larangan dari Nabi SAW. Dan asal daripada larangan memberikan faedah pengharuman. Wallahualam. Silakan Pak. Baru berniat. Enggak apa-apa. Itulah fungsinya, itulah tadi lafaz hadis. Berniat untuk berkurban. Jadi masuk 1, terus kalian sudah berniat. Nah, disitulah mulai enggak boleh. Tapi kalau enggak ada niat, sudah masuk 1 belum ada niat, kan ada rezeki. Sudah 5 Dzulhijjah, baru ada rezeki, langsung dia bilang ke istrinya, bagus kita kurban ini, niat. Disitulah berlaku. Kan bilangnya niat berkurban. Jadi bukan 1 Dzulhijjahnya, tapi niat dari sahibul kurban. Seperti itu Pak. Silakan. Mengenai puasa Arafah, sekarang ini banyak istilahnya. Apa pernah atau Nabi melaksanakan puasa Arafah disertai dengan bacaan misalnya seperti Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, bacaan lain apa semua pada saat Tidak ada. pernah melaksanakan atau jangan-jangan jadi tambahan untuk mendekatkan. Iya, tidak ada, tidak ada. Nabi ditanya tentang puasa Arafah, belum cuma bilang tukafirus sanati qablah walladzi ba'dah. Itu hanya menghapus dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Tidak ada belum tuntunkan bacaan khusus saat puasa Arafah. Tidak ada ibadah khusus. Kalau ada, tidak ada dalil. Seperti itu. Pak Haji Idrus sudah tidak sabar. Masih ada kertas ini Pak? Alhamdulillah. Apakah kita berdosa jika tahu ada teman yang sakit lalu kita tidak menjenguknya? Padahal kita tahu di antara hak muslim terhadap muslim lain adalah menjenguknya saat sakit dan memenuhi undangannya. Iya. Kalau dibilang berdosa, tidak. Tidak berdosa. Cuma kita tidak melaksanakan apa? Hak muslim terhadap muslim yang lain. Wallahualam. Apakah doa bisa merubah takdir? Bisa. Doa bisa merubah takdir. Tapi perubahan itu juga sudah ditakdirkan. Jadi kita sudah ditakdirkan misalnya yang demikian. Kemudian Allah juga sudah takdirkan. Kalau dia berdoa, dia akan berubah. Jadi semuanya itu takdir namanya. Jadi doa bisa merubah takdir. Tapi dia berdoa itu sudah takdir. Dia berdoa supaya berubah, maka itu juga sudah takdir. Misalnya seorang hamba ini, dia ini umurnya 50 tahun. Nanti dia akan berdoa supaya dipanjangkan umurnya. Maka Allah tentukan panjang. Jadi dia berdoa dan doanya itu ditentukan. Ditakdirkan juga oleh Allah. Jadi seperti itu. Doa bisa merubah takdir, tapi perubahannya juga sudah ditakdirkan. Apakah kita berdosa jika kita pernah menghafal beberapa ayat Al-Quran namun terlupa? Bukan terlupa, ya dilupakan. Jangan bilang terlupa, tapi dilupakan oleh Al-Quran. Kita yang dilupakan, bukan kita yang lupa. Ya, kita dilupakan.
Mau nasihatnya Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk mengembalikan hafalan Quran? Ya, kembali hafal. Ya, saja mau dia. Iya. Mau apa masa mau iya, robek Quran dibakar baru diminum? Dan tidak bisa, itu tidak bisa memasukkan hafalan Quran. Kalau mau menghafal ya kembali kita hafal. Ya, silakan Pak Haji terus. Berapa pertanyaan Pak ini? Mas. Terjadi kerusakan di daratan di lautan ulah manusia. Ini pertanyaan bagi kita yang awal ini perlu bertanya supaya tidak salah paham. Sekalipun tidak ulah manusia, terjadi juga maka mungkin ada kecelakaan. Baik. Jadi segala sesuatu itu Pak ditakdirkan ada sebab. Mau masuk surga ya ada sebab. Masuk neraka ada sebab. Terjadi kerusakan ada sebab. Ada sebab di antaranya apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Iya, tangan manusia. Jadi itu ayat Pak menjelaskan sebab. Tapi apakah sebab itu kalau ada pasti ada yang disebabkan? Belum tentu. Karena semuanya bukan tergantung pada sebab, tapi tergantung pada takdirnya yang di langit. Jadi walaupun ada sebab, belum tentu ada yang disebabkan. Jadi sebab ini Pak tidak berdiri sendiri. Itu saja yang perlu kita lakukan. Dan sampai semua orang di daerah itu soleh, tapi kok ada musibah? Kan begitu Pak. Ya, sebab tidak berdiri sendiri. Itulah yang saya mau singgung tadi sebenarnya, tapi luput. Bahwa apapun yang kita lakukan ini, di bawah kehendaknya Allah. Artinya, walaupun kita jahat, atau kita baik, kita jahat, apakah akan dapat kejahatan? Belum tentu. Kalau Allah takdirkan. Tentu begitu. Kalau kita baik, apakah pasti kita dapat baik? Belum tentu. Kadang-kadang ada orang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Sedikit lagi dia akan menjadi penghuni surga. Tapi ternyata takdirnya tidak begitu. Maka dia melakukan amalan penghuni neraka. Maka masuk neraka. Jadi ayat yang kita baca tadi itu adalah penjelasan sebab. Tapi apakah kalau ada itu pasti begitu? Atau tidak ada itu tidak begitu? Belum tentu. Karena semuanya di atas ketetapannya Allah. Seperti itu. 50.000 tahun masuk Masya Allah. Mulai kalau syahwat ini. Selingkuh ya. Jadi satu lingkuh. Baik. Dosa nggak suami? Kalau si suami sudah berusaha semampunya untuk memuaskan istrinya, tidak dosa. Karena fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Ternyata istri tidak puas, akhirnya dia cari makanan di tempat lain. Istri yang dosa. Karena suaminya sudah berusaha. Tapi sebenarnya yang paling bagus jangan dilakukan itu.
Kalau memang suami sudah berusaha, tapi istri juga tidak mampu untuk menahan diri, seharusnya boleh dia minta cerai. Jangan selingkuh. Seharusnya istri minta cerai. Boleh diadukan ke KUA. Saya mau minta cerai. Nanti kan ditanya alasannya. Kenapa alasanmu? Suamiku sudah tidak mampu melayani. Diizinkan. Supaya karena kalau dia cerai, dia bisa menikah lagi. Daripada dia selingkuh, dia berdosa. Suami tidak berdosa kalau dia sudah berusaha. Beda kalau suami, Pak, tidak berusaha. Dia tahu dia tidak mampu melayani istrinya. Karena lemah syahwat. Dia tidak berobat. Dia tidak berusaha melakukan yang terbaik. Tidak berobat, tidak juga cari-cari tahu apa sebabnya lemah syahwatnya. Siapa tahu kena sihir, kena ain. Kadang-kadang itu apa? Ada orang yang punya rasa sakit hati, ya, kepada seseorang, akhirnya dia sihir ini. Setiap dia dekat dengan istrinya, tidak mau bangkit. Senjatanya. Iya. Apa dibilang Pak Jusni? Bahaya. Iya. Jadi ada seperti itu, Pak. Kalau seperti itu yang terjadi, maka dia harus tahu itu. Dia berusaha obati, dia ruqyah, dia bacakan Quran untuk berobat. Kalau terus misalnya kalau enggak, kan kalau yang begitu itu, kalau sihirnya begitu, dia enggak mungkin berdiri kecuali setelah cerai. Ada kejadian yang begitu, itu namanya sihir. Nanti memang sihirnya itu terikat dengan perempuan itu. Terikat dengan perempuan itu. Ya, nanti akan kembali kalau cerai. Ya sudah kalau begitu cerai. Dibolehkan. Dan itu akan kembali normal lagi. Karena kan sihirnya terikat dengan itu. Seperti itu, Pak. Betul. Ada ikhtiar. Wajib. Kan diperintahkan. Harus dia usaha, tidak boleh dia pasrah, mak. Terserah kamu lakukan apa. Tidak boleh. Harus dia usahakan bagaimana ini pistol berguna. Seperti itu, Pak Haji. Kita bercerita pistol lah. tidak bermaksud mempertajam perbedaan. Mohon dapat kami dengar konsideran dunia tidak Yang gimana itu? Baik. Baik. Jadi masalah berpuasa dengan melihat bulan sebenarnya bukan hanya dalilnya hadis. Dalilnya Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa saja di antara kalian yang melihat bulan, puasa. Puasa. Demikian pula hadis Nabi SAW, sumu, ini Bukhari Muslim, hadisnya Bukhari Muslim, sumu liru'yati. Berpuasalah karena kalian melihat bulan. Wa'aftiru liru'yati. Dan berbukalah, yaitu tidak berpuasa lagi dengan melihat bulan. Fa'in gumya alaikum faqduru lahu thalathin. Kalau memang ditutup bagi kalian, takdirkan bulan itu menjadi 3. Kan kadang tertutup, awan, mendung. Takdirkan menjadi 30 bulan sebelumnya. Itu hadis terkait dengan Nabi SAW. Iya, jadi ada dalil Quran, dalil hadis. Oleh karena itu, Pak, sepakat ulama tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat sebenarnya dalam masalah fikih. Bahwa puasa itu hanya dengan 2 jalur. Penetapan. Pertama melihat bulan, kedua genapkan 30. Tidak ada jalan ketiga. Dan 2 jalan inilah
yang memperkecil kita salah. Karena kalau kita salah dalam dua ini, kita puasa dalam dua ini dan kita salah, maka dimaafkan oleh Allah. Karena kenapa? Kita pakai jalur syar'i. Beda kalau seperti yang disinggung oleh para ulama, kalau kita pakai teori hisab. Yang menghisab siapa? Kita, manusia. Yang menghitungnya, ahli falak. Kalau kita tidak ada seorang pun dari kita mengatakan saya tidak pernah salah. Sehingga kita akan bangun ibadah di atas keraguan. Jangan-jangan salah itu. Tapi kalau pakai hilal, lihat hilal, maka kalau mendung, dimaafkan untuk akhirkan sehari. Seperti itu. Dengan dalil tadi Quran dan hadis. Dan tidak ada silang pendapat. Silakan Pak. Melihat bulan, puasa atau melihat bulan. Tapi biasanya kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, 1 derajat ini kan sudah melihat bulan. Sementara pemerintah mengatakan nanti 3 derajat atau 4 derajat sekian, baru mengatakan bahwa ini sudah masuk 1 Ramadan contoh. Maksudnya yang mana? 1 derajat itu kan sudah melihat bulan juga, sudah masuk bulannya. Tidak. Jadi begini saya Pak Haji, apakah dia bilang 1 derajat itu sudah dia lihat atau belum? Atau dia hanya, belum dilihat, karena ketinggiannya masih 1. Itu yang perlu kita pahami. Kan kadang kan dia bilang, ini ketinggiannya baru 1 derajat, makanya belum dilihat. Karena itu pemerintah di setiap ini, kan dia sudah tetapkan yang dilihat, tapi tidak ada yang melihat. Setelah itu mereka bilanglah, jadi setelah nggak bisa dilihat itu Pak Yusni. Jadi bukan kita ini, karena memang setelah mereka menyebarkan yang melihat, ternyata tidak ada yang melihat. Daerah sini tidak melihat, daerah sini tidak melihat, daerah sini tidak melihat. Baru mereka simpulkan, karena ketinggiannya masih sekian, makanya tidak dilihat. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan bilang bahwa mereka sebenarnya sudah lihat, tapi ketinggiannya belum cukup. Nah, mereka ini sudah lihat, tapi tidak dilihat. Baru setelah itulah mereka kasih tahu alasan. Kayaknya ketinggiannya hanya sampai sekian, sehingga belum dilihat. Kalau begitu, ngapain kita pergi lihat? Kasih habis biaya. Kan begitu. Alhamdulillah. Tapi anggaplah dia lihat, tapi dia tidak tetapkan Pak Haji. Kan kalau mereka salah urusannya. Kita di bawah ini tidak ada urusan itu. Karena memang ini masalah diwakilkan ke pemerintah. Kata Nabi, hadis ini juga yang perlu ditahu Pak Haji Idrus. Kata Nabi, as-saumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Puasa itu Pak, ikut puasanya pemerintah. Berlebaran itu ikut lebarannya pemerintah. Memang Nabi sudah bilang begitu jauh-jauh hari. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi itu kan wahyu Pak. Artinya wahyu dari Allah. Allah itu tahu bahwa di tahun sekian akan muncul orang yang begini. Makanya itu semua sudah dijaga. Karena agama Islam, agama yang sempurna dari awal sampai akhir. Sampai hari kiamat. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.